Hai semua, nama aku Givano. Aku lahir sebagai pribadi yang mempunyai berat badan yang berlebih, bukanlah hal yang mudah. Memiliki berat badan yang berlebih sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan, fleksibilitas, atau kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga memiliki bentuk tubuh yang tidak mendukung. Seseorang yang dilahirkan dengan berat badan berlebih dan memiliki genetik dengan berat badan berlebih sejak lahir, memiliki beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya diabetes. Faktor timbulnya hal ini dapat dipengaruhi oleh genetik, gaya hidup, dan faktor metabolisme tubuh. Oleh karena itu, rasa ingin mengubah pola hidup sehat pun sangatlah kecil, dikarenakan pola hidup yang sudah terus-menerus dijalankan hingga satu waktu mengganggu kesehatan dan terkena diagnosis diabetes tipe 2. Genap sudah 2 tahun yang lalu, aku berjuang demi kesehatan dan juga menurunkan berat badanku yang semula 130 kg. Langkah pertama yang kuambil adalah mencari bantuan dari profesional kesehatan, yaitu dokter gizi. Aku berkonsultasi dengan ahli gizi yang sangat membantu dalam menyusun rencana makanan yang sesuai dengan masa tubuhku saat itu. Dengan bimbingan mereka, aku belajar bagaimana mengatur porsi makan dengan memasukkan lebih banyak sayuran, dikurangkan dengan karbohidrat, protein tanpa lemak, dan mengurangi konsumsi makanan manis serta berlemak tinggi. Selain itu, juga saya diberi arahan untuk memulai olahraga dan juga diberitahu olahraga apa yang sesuai untuk pemula atau pejuang diet. Olahraga tersebut Atau berjalan dengan dimulai alat treadmill 10.000 selama langkah per sejam hari. setiap harinya. Tentu saja perjalanan ini tidak selamanya mulus. Di beberapa minggu pertama, aku sering kali merasa frustasi dan ingin menyerah untuk mengubah pola hidup sehat dan kembali pada kebiasaan lama. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku berusaha bangkit lagi karena dukungan dari teman dan keluarga yang sangat berarti, terutama pada saat mereka menyemangati dan memotivasiku untuk mengubah pola hidup yang lebih sehat. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan rutinitas yang cocok untuk menunjang program diet dan mengubah pola hidup yang lebih sehat. Rutinitas yang aku lakukan yaitu dengan intermittent fasting selama 15 jam dan juga mengurangi konsumsi karbohidrat dan minuman manis setiap harinya. Selain itu, aku juga mengkonsumsi banyak protein, buah-buahan, dan sayuran. Dan juga setiap harinya aku akan melakukan olahraga selama 45 menit, baik berjalan kaki maupun dibantu dengan alat olahraga seperti treadmill dan weightlifting. Nah, selama aku melakukan program diet dan menjalani pola hidup sehat, selain melakukan rutinitas seperti intermittent fasting, berolahraga, mengurangi karbo dan juga gula, kita juga memiliki mindset atau rasa konsisten yang tinggi. Karena kurangnya konsisten yang tinggi, kita tuh jadi nggak punya tujuan yang besar dan jatuhnya kayak wasting your time and energy. Karena kurangnya konsisten, kita juga dapat melupakan goals utama kita. Selain memiliki badan yang sehat, kita tuh juga lagi berjuang melawan obesitas pada tubuh kita. Jadi, menurut perhitungan ahli gizi yang mendampingi program diet aku harus menurunkan berat badan sebanyak 50 kilo. Yang berawal dari 130 kilo menjadi 80 kilo. Berdasarkan perhitungan dari masa tubuh, tinggi badan, dan juga umur, berat badan ideal aku seharusnya 80 kilo. Bayangkan kalau misalkan kita tidak mempunyai konsistensi pada awal mula program diet maupun mengubah pola hidup sehat. Pasti kita akan down duluan dan juga tidak ingin melanjutkan program diet tersebut kan. Jadi sebenarnya kunci utama untuk melakukan program diet dan merubah pola hidup sehat itu adalah mindset dan konsistensi yang tinggi. Jadi maksud dari mindset dan konsistensi yang tinggi adalah mindset di mana nggak ada progres yang instan. Di mana setiap orang, setiap individu itu memiliki progres yang berbeda-beda. Kita tidak boleh membandingkan progres kita dengan orang yang lagi diet di luar sana. Karena setiap orang memiliki progres dan masa tubuh dan metabolisme yang berbeda-beda. Jadi kita tuh tidak boleh untuk membandingkan progres kita dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki masa tubuh dan metabolisme yang berbeda-beda. Dan jatuhnya kalau kita membandingkan progres kita dengan orang lain, kita tuh akan mudah menyerah. Jatuhnya tuh yaitu kembali lagi dengan konsisten. Kalau kita selalu membandingkan progres kita dengan orang lain, kita tuh jadi yang kayak kok dia lebih cepat ya dibanding gue yang udah mati-matian olahraga, udah memiliki pola hidup sehat, kok dia malah lebih cepat dibanding kita. Nah, gara-gara itulah yang konsistensi setiap orang tuh
akan terguncang gitu. Jadi kayak banyak orang yang udah setengah jalan, udah kelihatan nih progresnya, dia malah nggak lanjutin karena merasa kok progres gue udah mati-matian, kok orang lain lebih banyak ya turunnya, atau kok dia lebih cepet ya, sedangkan gue udah olahraga tiap hari, udah makan sayur segala macam, kok malah lama nih. Nah itu banyak orang, dan bahkan banyak orang sekitar aku tuh yang kurang konsisten, dan makanya mereka gagal untuk melakukan program diet dan mengubah pola hidup sehat. Jadi sebenarnya tuh program diet itu bukan hanya program diet semata. Jadi tuh kita harus mempunyai mindset kalau itu tuh sebenarnya pola hidup kita, tapi yang lebih sehat. Karena kita tuh kalau beranggapan oh ini cuma gue nih diet, pasti kalian akan gampang lelah, gampang nyerah, terus ya itu balik lagi gampang ngebandingin sama orang lain. Itu malah menghancurkan segala effort atau segala apapun yang kalian udah korbankan. Jadi tuh kalau untuk diri aku sendiri, aku tuh menganggap itu tuh pola hidup untuk berjuang melawan obesitas yang ada di dalam tubuh aku. Jadi untuk kurus itu merupakan nilai estetik tersendiri. Kita harus memiliki mindset kalau goals kita itu untuk memberantas obesitas dan untuk sehat. Karena kayak kalau kita nggak start lebih awal, bayangin aja kalau kita terus-terusan memiliki badan yang dengan berat badan berlebih, terus memiliki penyakit obesitas, kita tuh akan susah menjalani kegiatan sehari-hari. Kita gampang capek, kita juga ogah-ogahan olahraga, kita juga jadi nggak pede. Jadinya tuh kita harus mempunyai mindset kayak oh dengan gue mengubah pola hidup sehat, banyak nih dampak positifnya, kayak gue bisa sembuh dari obesitas, gue bisa ikut olahraga sama teman-teman, gue juga jadi pede kemana-mana sendiri. Nah itu merupakan kunci dasar atau patokan mindset yang dapat timbul rasa konsisten dalam pikiran kita. Oh oke, gak apa-apa lama, tapi asalkan berhasil dan gue sembuh dari diabetes itu. Nah aku juga ada nih wawancara salah satu teman aku yang berhasil mengubah pola hidup sehat. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi tambahan buat kalian. Check it out. Oke, di sini aku udah sama temen aku yang lagi ngejalani pola hidup sehat juga. Boleh perkenalkan namanya? Kenalin, nama aku Sofia Kailila Keisha, biasa dipanggil Kaylee. Oke, jadi aku mau nanya nih sama Kaylee. Jadi apa yang membuat kamu nih untuk memutuskan untuk mengubah pola hidup sehat tuh gimana awalnya? Mungkin awalnya itu dari pengaruh teman-teman terdekat sama keluarga kali ya, yang awalnya tuh ya udah mulai mengingatkan, ngasih tahu kayak nih kayaknya kamu udah melebihi kayak berat yang seharusnya lah untuk orang setinggi kamu. Awalnya aku mungkin deny karena aku gak ngerasa, dan aku mikirnya selagi aku happy kenapa gak jalanin aja. Cuma lama-lama aku akhirnya sadar sendiri juga, kayak misalnya fisik aku jadi lebih lemah misalnya kalau olahraga, dan baju-baju aku yang dulunya muat ya sekarang jadi misalnya gak muat gitu. Oke, jadi untuk kayak nunjang pola hidup sehat kamu sekarang, kamu ada olahraga apa aja sih yang kamu lakuin? Ada tambahan sedikit sebelum aku lanjut ke pertanyaan kedua. Aku juga akhirnya memutuskan untuk ke dokter gizi, dan di situ diukur tinggi aku dan berat badan aku, dan emang betul aku jatuhnya kayak overweight sedikit lah untuk orang yang tingginya itu cuma 152 cm. Dan akhirnya dari situ aku dikasih kayak meal plan gitu-gitu, apa yang harus aku lakuin. Meal plan-nya ini kurang lebih sehari itu aku harus makan 3 kali, which is makan pagi, makan malam, dan juga makan siang, maaf kelewat. Kalau untuk meal plan-nya ini tuh tiga-tiganya ini sama, aku harus nge-cut karbo aku, yaitu nasinya itu cuma jadi setengah porsi atau 3 sendok makan, dan aku harus memperbanyak makan daging atau ayam, dan lauk seperti sayur itu juga harus diperbanyak, kurangi tepung-tepung, aci-acian, dan mungkin untuk cemilan itu buah aja. Oke, jadi kayak lebih banyak nge-cut karbo lah ya. Iya. Oke, jadi untuk menunjang hidup sehat kamu ngelakuin olahraga apa sih? Kalau untuk olahraga, aku tuh dari dulu emang udah suka olahraga, misalnya kayak dance, boxing. Cuma emang dulu itu jatuhnya nggak balance karena makannya tetap banyak banget. Cuman karena aku udah diet dan aku juga tetap ngejalanin olahraga,
which is kayak olahraga boxing, yoga, nari, sama pilates itu yang aku jalanin. Jadi kayak olahraga yang cukup sama nge-cut karbo segala macam ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, kamu ada tips nggak sih buat orang-orang yang mau baru ngejalanin pola hidup sehat tapi selalu ditunda-tunda? Itu balik lagi ya ke diri masing-masing, karena aku juga awalnya agak denial dan segala hal. Cuman kalau misalnya aku bisa kasih satu mungkin penyemangat atau tips, semoga sekalinya kalian memutuskan untuk hidup sehat, kalian stay committed, karena aku paham banget yang susah itu adalah menjalankan komitmen ini gitu. Jadi kuncinya cuma konsistensi ya. Dan komitmen itu. Iya benar. Oke, makasih ya Kelly buat wawancaranya. Nah, kalian udah lihat kan video yang tadi? Nah, tips dan trik tambahan dari aku untuk mengakhiri video ini, yang pertama, konsultasi ke ahli gizi. Karena biar kalian tuh tahu program diet atau pola hidup sehat yang seperti apa yang cocok untuk tubuh kalian. Jadi ahli gizi akan menghitung sesuai dengan masa tubuh kalian, umur kalian, tinggi badan kalian, dan mereka akan memberitahu kalian untuk program atau pola hidup sehat seperti apa yang cocok untuk tubuh kalian. Yang kedua, mindset dan konsistensi yang tinggi. Nah, untuk poin yang kedua ini, kunci utamanya kalian itu harus punya mindset bahwa nggak ada program diet atau pola hidup yang sehat itu yang instan. Jadi kita tuh juga nggak boleh untuk membandingkan progres kita dengan orang lain. Jadi kita harus strict to our goals. Jadi goals kita itu tuh apa? Nah, kita tuh harus berpatokan dengan itu. Yang ketiga, yaitu balik lagi, kita harus punya goals untuk hidup sehat. Berat badan ideal itu adalah poin plus untuk keestetikan. Yang ketiga, kita tuh harus menjaga tubuh kita untuk menjadi sehat dan untuk memberantas obesitas yang ada di tubuh kita. Itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.